Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Muhammad Zainuddin SPD MPD selaku narasumber kami hari ini. Di sini kami selaku mahasiswa Universitas Benda Bangsa Prodi PGSD ingin mewawancari Bapak mengenai mengapa kurikulum di Indonesia ini seringkali berubah. Ya. Apakah Bapak berkenan untuk kami wawancarai? Ya, boleh berkenan. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita akan mulai dari pertanyaan pertama. Kepada Sarah, silakan. Oke, baik, untuk pertanyaan yang pertama, sejauh mana kurikulum saat ini mampu membekali peserta didik dengan keterampilan dan pengetahuan yang relevan untuk menghadapi tantangan dan kebutuhan dunia kerja serta kehidupan di abad ke-21 yang terus berubah, misalnya di era digital, AI, dan green economy. Baik, untuk kurikulum saat ini memang masih perlu untuk ditingkatkan dalam relevansinya dengan tantangan abad ke-21. Adapun poin-poin yang perlu diperhatikan, yakni ada 5 poin yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu tentang kurikulum berbasis kompetensi. Kemudian yang kedua, integrasi teknologi, kemudian keterampilan pada abad ke-21, dan yang keempat, keterkaitan di dunia nyata, dan terakhir, fleksibilitas dan adaptasi. Kemudian yang pertama yakni kurikulum berbasis kompetensi ini diperlukan untuk pengembangan keterampilan baik terhadap peserta didiknya maupun tenaga pendidiknya. Kemudian integrasi teknologi ini harus dipergunakan atau dimanfaatkan baik seorang pendidik guna melaksanakan pembelajaran serta dipergunakannya basis komputer ataupun handphone. Kemudian untuk keterampilan pada abad ke-21 ini, peserta didik dituntut untuk berpikir kritis, berkolaborasi, serta berliterasi. Kemudian kriteria dengan dunia nyata ini yakni guna memajukan ekonomi hijau, khususnya pada pendidik yang mampu membawa peserta didik tersebut ke arah yang lebih baik, baik dari perilaku, kemudian pola berpikir, atau dapat diartikan lebih mudah dengan akhlak yang mulia. Dan yang terakhir yaitu fleksibilitas dan adaptasi, yakni penyesuaian baik dari secara kurikulum ataupun aturan dari pihak sekolah, yakni penyesuaian pada tenaga pendidik dan pengajar, serta memberikan kemudahan timbal balik terhadap peserta didik kepada guru tersebut. Oke, baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Oke Pak, mungkin cukup untuk pertanyaan nomor 1. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bisa dilanjutkan oleh Anastasia. Baik Pak, saya di sini mau menanyakan perihal kurikulum. Itu ada sejauh mana sih berbagai pemangku kepentingan guru, siswa atau orang tua, serta pakar pendidikan atau praktisi industri atau masyarakat dilibatkan dalam proses perencanaan dan evaluasi perubahan kurikulum ini. Apakah masukan mereka itu ada secara substansial atau dikomodasi? Itu menurut Bapak gimana ya Pak? Ya. Untuk perubahan kurikulum tersebut seharusnya didasari pada analisis mendalam mengenai kesenjangan antar profil lulusan yang dihasilkan, baik itu kurikulum lama dengan tuntutan masyarakat, industri, dan jenjang pendidikan selanjutnya. Adapun kesenjangan tersebut ada 3 ketahui, yakni perlu dilakukannya survei dan wawancara, kemudian analisis dokumen, serta studi kasus dan observasi, sehingga perubahan ataupun kesenjangan tersebut dapat dilakukan atau dapat dijawab guna menyelesaikan sebuah masalah. Contoh, yakni dalam kesenjangan, yang pertama itu kesenjangan dalam pengetahuan. Ini yang paling utama yang sering kita ketahui, bahwasanya pengetahuan pada diri seseorang itu sangat perlu, karena pengetahuan tersebut dapat berguna baik di bidang khususnya dunia pekerja ataupun khususnya sebagai tenaga pendidik. Kemudian yakni kesenjangan dalam keterampilan. Banyak orang
melakukan sebuah kursus ataupun bimbel guna meningkatkan yaitu keterampilan atau potensi yang ada di dirinya. Sehingga disinilah letaknya banyak kesenjangan yang mana pada potensi dirinya sendiri belum dapat dikeluarkan, maka di situ perlu diasah kembali. Kemudian yang terakhir yakni sikap dan nilai, khususnya perilaku dan tingkah laku pada diri seseorang tersebut. Agar tidak terjadinya yaitu kesenjangan sosial, yang paling utama yaitu memperbaiki dari nilai-nilai etika, baik itu perilaku, kemudian tutur kata, serta yang lebih baik yaitu berakhlak mulia. Baik, Mas. Terima kasih atas penjelasannya. Sekali lagi terima kasih Pak untuk jawabannya. Kita bisa langsung lanjut ke pertanyaan ketiga. Saya ingin bertanya mengenai keberlanjutan dan stabilitas. Saya ingin tahu itu bagaimana pemerintah memastikan keberlanjutan dan stabilitas kurikulum agar tidak terjadi perubahan yang terlalu sering yang justru malah dapat membingungkan pelaksana di lapangan dan mengganggu proses belajar mengajar, Pak. Disinilah letaknya yang perlu kita tekankan, bahwasanya agar tidak terjadinya sebuah perubahan, kita harus memperkuat inti dari visi. Visi utama itulah yang sangat berpengaruh. Bila mana visi tersebut kuat, maka aturan ataupun tujuan pasti akan berlanjut dan tidak akan pernah berubah. Visi pendidikan yang mendasari itu ialah menciptakan profil pelajar Pancasila yang berkarakter kompeten dan berakhlak mulia, yang mana profil pengajar tersebut yang mengarahkan kepada Pancasila itu akan menitik tekankan kepada karakter yang mulia, sehingga tidak terjadinya perubahan-perubahan dalam kurikulum. Kemudian yang paling utama pula tidak dapat kita lupakan yaitu implementasi yang konkret. Ada 3 hal yang perlu dicapai guna mencapai dalam implementasi yang konkret. Yang pertama yakni materi pembelajaran yang efisien, yang disesuaikan dengan murid, sehingga murid tersebut dapat memahami serta lebih mudah dalam melaksanakan pembelajaran. Kemudian yang kedua yakni metode pembelajaran. Metode pembelajaran yang saat ini sering kita temui, bahwasanya seorang pendidik ketika memberikan pembelajaran kepada peserta didik selalu menggunakan metode pembelajaran yang membuat peserta didik tersebut menjadi lebih bosan karena tidak adanya perubahan. Contoh yang sering kita ketahui metode ceramah, sehingga murid tersebut itu lebih jenuh, cepat jenuh, sehingga tidak adanya perkembangan. Seharusnya sebagai tenaga pendidik tersebut dapat membawa ke suasana yang lebih bersemangat, lebih antusias terhadap pembelajaran, maka dirubahlah dalam metode pembelajaran tersebut. Dan yang terakhir, ini yang sering sekali dilupakan oleh khususnya tenaga pendidik, yaitu evaluasi pembelajaran. Seperti itu. Baik Pak, terima kasih banyak atas jawaban yang telah diberikan kepada kami. Semoga jawaban tersebut membantu kami dan halayak banyak mengetahui mengenai mengapa kurikulum berubah. Baik. Sekali lagi atas waktu Bapak kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Jar. Terima kasih banyak Pak. Sekali lagi. Terima